Yang sak penembek baru niki keluarnya sesuatu deh dari kubul dan dubur. Nah, selain mani, namun mani itu dia tidak membatalkan wudhu, tapi wajib hukumnya kita mandi. Lagu mani itu kalau maninya itu dari luar kemudian dimasukkan lagi, dikeluarin lagi, itu membatalkan wudhu. Nah, itu kesimpulan. Saat kedua, hilang akal. Nah, disebabkan karena mabuk, junun, gila, tidur, tapi tidur yang kuat, tongkel niki, dengan tempat duduknya itu tidak membatalkan wudhu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang tiang muliakan, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Mami Pengulu serta seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Nurul Huda, Mami, Bapak, Ibu jamaah salat maghrib dan rekan remaja yang sempat hadir. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia makin niki malam ke-6 Muharram 1448 Hijriyah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiang penunggu sami tekican hidup umur yang panjang sampai dengan makin niki, meskipun pada hakikatnya usia umur tiang penunggu sami niki semakin kontek, semakin berkurang, sehingga sampun warak jatah dah. Jadi setiap hari kita berlalu maka usia kita juga turut berkurang. Nah, mudah-mudahan sisa-sisa daripada usia kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita memiliki umur yang pendek, namun mudah-mudahan diberkahi Allah. Hidup kita dimudahkan untuk kebaikan. Nah, oleh karena niki ngiring sendik teman lanjut yang bacaan kitab niki, kebetulan makin niki kita akan lanjutkan kitab fikih. Adik tak tahu cara ibadah secara lahiriah kita sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah yang kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wa la'immatil mujtahidin wasyuhada'i was salihin wa li masyayikhina masyayikhina wa khususan li muallif hadzal kitab al-'allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatadimiyati Al-Bakri wa li masyayikhina wa masyayikhina wa li walidina. Inna Allah Ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa alal muslimina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekalian sekali tipa seluruh orang tua, nenek moyang kita dimanapun berada, laki bini sasampun bilinan meninggal dunia, mudah-mudahan Allah icanin keselamatan di kuburnya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para mutasaddiqin, mutasaddiqat, para dermawan yang sampun menderma baktikan jiwa, raga, harta benda untuk kemajuan syiar Islam, mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai kafarat, tebusan dosa-dosa kita, sekaligus mudah-mudahan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tipa seluruh tiang pelenggu sami masih tekican hidup, mudah-mudahan Allah jadikan kesehatan kita ini yaitu senantiasa kita pergunakan di jalan kebaikan dan kemuliaan. Mudah-mudahan biji jari bayi baluk sampai yaumil qiyamah Allah pelihara iman Islamnya dan kita berkumpul kelak bersama-sama di surga. Amin. Ala zinniyah wa ala kulli niyatin salihah lana wa lahumul fatihah. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjut kita akan sama-sama simak kajian daripada kitab Fathul Mu'in, ya, yang nanti tiang juga sebagian niki tiang jelaskan sesuai dengan penjelasan yang ada di kitab I'anatul Talibinnya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pembicaraan pada pertemuan yang lalu kita dituntun untuk menjaga rukun-rukun daripada wudu, kemudian hal-hal yang disunahkan di dalam berwudu. Nah, makin niki tiang bacakan tentang nawaqidul wudu, nah, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Lamun tak bicaraan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, Bapak Ibu, niki mohon maaf, banyak dalam penjelasan atau keterangannya niki nanti menyentuh hal-hal yang sensitif, karena bicara tentang aspek biologis manusia. Nah, lamun cara bahasa keren, bahasa mahasiswa, lamun cara kita banyak jak neraosan hal-hal barangkali tabu. Maaf niki agak porno istilah nggih, tapi dalam masalah agama tidak ada porno, karena yang kita bicarakan bukan sesuatu yang membangkitkan syahwat, tetapi yang kita bicarakan adalah tuntunan syariat supaya kita bisa menjaga toharoh kita, bisa beribadah dengan baik. Dan niki hal-hal yang membatalkan wudhu niki menjurus kepada pembicaraan tentang alat-alat kelamin, alat reproduksi, unin niki lamun bahasa kabin, nggih. Sehingga agak susah tejak istilah niki jak yang bahasan secara vulgar baris teparan kan di masjid mentia rawas nunin dan ini soal tersebut, nggih. Nah, tetapi terboyak baris bahasa-bahasa sak kira-kira agak saru sekecet lagu pelungguh sami ngerti lah, nggih. Nah, hadirin rahimakumullah, nawaqidhuhu ay asbabu nawaqidil wudu arba'atun. Sebab-sebab yang membatalkan wudu niki ada 4. Jadi 4 keluar sak membatalan wudu. Nah, ini yang kita harus jaga, jangan sampai dengan kita tidak memahami, mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu sehingga kita merasa tetap doan sudah punya wudu, okay? Nah, sehingga ibadah kita nanti akan menjadi tidak sah.
ahaduha sa penembik tayaqqunu khuruji syai'in ghairi maniyihi, yaitu meyakini keluarnya sesuatu selain maninya, sperma. Ainan kana au rihan, baik berupa benda atau berupa angin. Jadi ini berwe maupun dek na berwe, dia nampak maupun tidak tampak. Jadi rotban au jafan, baik dia cair maupun dia kering. Jadi sak sugul nggih nike ye cair atau ya kering. Mu'tadan kabaulin, baik keluarnya niki sesuatu yang biasa terjadi. Nggih. Kabaulin seperti kencing. Penek. Nggih, cair niki. Arak penek sak kering. Den arak nggih. Nah. Jadi kalau itu keluar maka dapat membatalkan daripada wudu. Au nadiron, atau yang keluar itu sifatnya jarang-jarang terjadi. Kadami basurin au ghairihi, seperti darah beser. Darah beser ini kita apa ya? Darah ambeien. Ambeien nih bun deh. Apa bahasa Sasak? Hah? Sugul bol. Sugul bol. Nah darah niki, nggih. Darah bol, darah ambeien beuneun taneh nggih. Nah, infasala aula, baik dia sudah terpisah atau tidak, langsung nyambung. Kadudatin, seperti biah. Nah, cacing. Toak-toak masih berlebihan. Berarti lebihan ya kotor, berarti ini ke isi dalam niki nggih. Sehingga ada binatang ya, ulah kocet le tian ya sugul. Nah, itu namanya dudah, cacing ya. Akhrajat ra'saha thumma raja'at. Nah, jarin cacing nike atau biah nike ye sugul otakna doan kecenggok. Amun tamu malik apa thumma rajat tulak malik. Nah, itu bisa membatalkan daripada wudu. Min ahadi sabilail mutawaddi'i, dari salah satu dari dua jalan miliknya orang yang berwudu. Jadi niki agak halus bahasen, dua jalan niki nggih. Napi kenen dua jalan niki wahuma al-qubul wad dubur. Nah, yaitu yang dimaksud dengan dua jalan itu adalah kubul dan dubur. Kubul bahasa Arab julu kenen, dubur mudi. Nah, sehingga ada riwayat nggih, doa mana yang paling utama yang cepat dikabulkan. Jadi Rasulullah menjawab duburi kullis shalah. Nah, yaitu setelah dubur itu setelah, artinya di belakang ya. Ya, setelah orang melaksanakan sholat maktubah, setelah sholat. Nah, jadi kubul bahasa halus niki pipe ibu, pipe dengan mame. Nggih. Atau saluran wanita. Itu. Lamun bahasa Arab nggih, zakar lamun mame, farji lamun nina. Nah, itu bahasa Arabnya. Jadi mun kena zakar itu berarti nggih pipen kena niki. Lamun farji itu saluran wanita. Disebut dua jalan, saya nggak doan lengan sugul niki ya barang niki nggih.
jalan bro. Min ahadi sabilail mutawaddi, dari salah satu dari dua jalan orang yang berwudu, al hayyi, yang masih hidup, duburan kana au kubulan, baik dia itu dubur atau kubul, baik anus, kita mencari dokter kan, anus sunin niki nggih, au kubulan atau kubul yang berbentuk zakar maupun farji kalau wanita. Walau kana al-khariju basuran, meskipun ada yang keluar itu al-kharij, yang keluar, barang yang keluar, ya kan, al-kharij berbentuk basuran ambeien, nabitan dakhilad dubur, yang tumbuh di dalam dubur, fakharaja, kemudian keluar, au zada khuruju, atau bertambah keluarnya. Lakin aftal allamatul kamal ar-radat, akan tetapi al-allamah, lamun kena al-allamah niki bapak ibu itu tuh sinalim, lamun alim, nah itu alim pada umumnya sudah, tapi lamun kena al-allamah, wah santer sinalim niki. Barak niki pengarang kitab niki al-allamah niki orang sangat alim, okay? Yaitu Syekh Kamal Ar-Radat bi'adamin naqdi bi khurujil basur nafsihi. Nah, jadi nara ulama mengatakan lamun bol niki sugul sendirian, bolnya saja keluar itu, okay? Maka dia tidak membatalkan wudu. Bal bil kharij minhu kaddam, tetapi saembatalan niki darak sak sugul sak beserta bol. Jadi lamun sugul bareng kance darak niki nggih, maka itulah yang membatalkan wudu. Wa inda Malikin, dan menurut Imam Maliki, ini menurut mazhab Maliki, la yantaqidul wudu bin nadir, dia tidak membatalkan wudu disebabkan karena dia jarang. Ini jarang sugul niki nggih. Nah, hadirin rahimakumullah sekedi. Ya, yang coba kita sedikit menjadikan tadabbur dulu sekedi, perenungan dari alat yang ada pada diri kita, sabilain ini, dua jalur dalam diri kita. Yang laki disebut zakar, nina tersebut farji. Okay? Sehingga yang laki itu disebut zakar, masih alat zakararan, manusia zakararan, jenis kelamin laki niki. Lamun nina unsa, nina arti dalam bahasa Arab unsa wa zakar, unin deside lamun da hiziban kan, sak nina atau sak mame ngonin. Jadi zakar min zakarin, dari laki zakar. Itu kok mirip dengan ucapan atau dengan bahasa zikir, ya kan? Ini kita filosofi lah niki guys, gede. Jarin zakar itu artinya sesuatu yang nampak. Yang kan zikir itu nampak, kita nyebut kan, Arab bersuara zikir kan. Nah, sehingga karena dia nampak itu dikenal, okay? Karena dia nampak terkenal, jadi kan zikir. Niki kalau kita tarik menjadi hikmah, okay? Bahwa kita diingatkan sesungguhnya oleh Allah bahwa kita sebagai manusia ini, terutama laki-laki, hendaklah senantiasa perbanyak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terhadap tanggung jawab kita
ingat terhadap amanah-amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang kan lebih besar dalam ilmu waris, dapatnya laki-laki daripada perempuan. Saya ingat orang niki amanah itu lebih berat di situ. Nah, itu filosofi yang kita bisa ambil hikmah lah niki. Lamun tengindang apa itu? Kok ada mirip kena zakar, zikir kan? Niki, okay. Dan ada dalam kitab niki kita coba padukan lah, okay. Kemudian unsa dengan nina kan artin niki lamun secara jamak-jamak itu bisa diambil dari kata unsun, unsun itu artinya lembut. Angkat dengan nina ya lembut niki kan, jarang terlihat dengan nina keras. Nggih, lamun arak dengan nina keras, berarti niki onyo-onyo. Iya harak sekecet unsur mamen wah niki nggih. Ya, jadi beliau itu seorang wanita itu nggih memiliki daya kelembutan, halus, akrab, istilahnya mendatangkan penuh kasih sayang, ketenangan. Nah, ini watak asli daripada seorang wanita. Ini dari sisi penamaan saja itu. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jarin sabarak baru niki sebutan jarin khuruju syai'in, jarin kharajat dukhul fala yanqudhu. Nah, dikecualikan yang masuk maka tidak membatalkan. Ini sak sugul jarin niki. Napi sak sugul itu yang membatalkan. Lamun sak tama dengan ke lubang anus nggih, maka itu tidak membatalkan. Lagu lamun sugul batal. Nggih. Walau ra'a ala zakarihi balalan, kalau seseorang melihat ke zakarnya, ya telek elek kemaluan niki nggih, mama niki misal tuh balalan suatu yang cair, jadi tangga-tangga dan apa nih ini lam yantaqid wudu'uhu in ihtamala tar'uhu min kharijin, maka tidak batal wudunya jika kemungkinan asalnya itu dari luar. Mai sintidam niki tentau telek-telek narak cairan elek pipen. Maka kalau itu adalah kemungkinan, kemungkinan niki nggih dia nuas inidap diri nak mengeluarkan, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, jadi anden bagus tokol bangkin ceglek berat niki bapak tongkel niki nepet elek tanah, nepet elek tempat dia duduk, tiba-tiba ngaseng-ngaseng kita napa ai ini unin. Maka kalau itu adalah dimungkinkan asalnya dari luar, dia tetap besang dengan neteh jaga dia tetap. Nggih, maka ngase-ngase niki dia tidak batal wudunya. Fa illam yahtamil zalika intaqadha, maka jika memungkinkan nggih. Nih, tidak mungkin ya, lam yahtamil. Jika tidak mungkin itu dari asalnya dari luar, intaqadha, maka membatalkan wudu, batallah wudunya. Nah, jadi niki rumus wah niki Bapak Ibu, okay? Kama law kharajat minhu rutubatun wa syakka annaha minadh dhahir awil batin, sebagaimana keluar dari zakar itu sesuatu yang cair, kemudian ragu apakah dia itu dari luar tubuh maksudnya atau dari dalam tubuh kita, fa innaha la tanqudu,
maka itu tidak juga membatalkan. La tunaqidhu juga boleh, la tunqidhu tidak membatalkan. Nah hadirin rahimakumullah, wa qawluhu ghairi manihi, dan perkataan pengarang kitab tadi mengatakan bahwa yang membatalkan wudu itu adalah yakin keluarnya sesuatu, apa-apa saja, saran sesuatu nih macam saja itu, nggih. Baru niki baik dia cair atau dia kering, nggih. Nah, baik dia kelihatan atau ndak kelihatan. Misalnya, biruan sandek kelihatan ibu, entut tunin arak dan tahu tangga dia narak kan, nah itu namanya tidak kelihatan, oke? Nah, itu keluar itu. Ghairi maniyin, ya yang bukan mani, sperma. Nah, jadi namun sperma dengan niki keluar ni awwala marratin ini. Jadi al-kharij awwala marrah, yang keluar pertama kali. Nah, nanti mani sak baru sugul lekan aslin meno. Jadi spermanya memang keluar pada pertama kali, itu sudah dari asal pertamanya, nggih. Tuh. Bahkan ndek batal udut lamun keluar sperma. Amma huwa fala yang kudu, maka adapun dia itu maka tidak batal wudu itu. Ka'anih talama mutawaddiun wa huwa mumakkinun maq'adatuhu. Nah, seperti orang berwudu yang mimpi basah. Ya wudu ini sampun berwudu nih suci, tiba-tiba dia mimpi basah, baru yang contohan baru niki mumakkinun maq'adatuhu, niki yang posisi pantatnya itu masih tetap nempel, itu mumakkin, artin orang yang tetap nempel pantatnya itu di tempat duduknya. Ini julu Jumat biasa niki mulai wah terus jingkan khotib alhamdulillah hunin maten terus mulai terus anu kejap niki kan, terus niki dia nase wah niki sehingga lupaan. Untung dan arak lupa Bilal, nggih. Jangan terduduk niki baca doa antara dua khutbah niki ngasuh-ngasuh langsung kamat. Dia mandangan kamat suruh baca salawat. Jadi lagu mai sentitem dengan niki toko lagu penokol niki bagus santan bertelanjak tongkel niki jok tawan tokol niki. Nah jarin bahkan niki sampai ngimpi bahasa niki lah, arak sampai ngimpi lihat niki jauh nyonya. Nggih. Nah maka itu tidak membatalkan, li'annahu aujaba a'zamal amrayni wa huwal ghuslu. Nah, tidak membatalkan tetapi mewajibkan untuk melakukan yang paling besar dari dua hal, yaitu al-ghuslu, wajib mandi. No, jadi sangat wajib mandi, wudu nu wah terkaper wah hele mandi gitu. Jadi ndek ente suruh wudu lagu suruh na mandi yaran aujaba a'zamal amrain nunin niki nggih. Nah, ini agak rinciin jarin fikih niki Bapak nggih. Amma law kharaja minhu maniyun ghairihi, adapun andaikan keluar dari orang tersebut mani orang lain, mani dengan lain nih suku lele batur misal nggih ya bonyek kitab nih kejarin nggih, walau ma'amanihi, atau misalnya bersamaan dengan maninya alias bercampur. Ini contoh-contoh ini, itu kehebatan orang ulama fikih itu, analisanya itu jauh nggih. Aw mani nafsihi wahdahu sanian,
atau maninya sendiri yang keluar, tapi keluarnya itu untuk yang kedua kali. Ndak yang keluar pertama, tapi untuk yang kedua kalinya keluar. Ini bi an adkhalahu fi qasabati zakarin, seperti contohnya dia memasukkan kembali spermanya yang tadi sudah keluar itu, dia suntikkanlah lah mencarian tita, dia masukkan kembali lagi ke qasabah. Qasabno itu artinya saluran kemaluan lah, menopipen. Iya le entama niki, summa kharaja minhu, kemudian dia keluar lagi, fayantaqidu wudu'uhu, maka batal wudunya, karena itu dianggap barang asing. Nah, itu jarin dengan niki wah sugul pertama wah nih lamun sak niki wajib mandi, nggih wajib na mandi. Tiba-tiba setelah mandi niki terus bersuci, ya mungkin karena lamunane ada kemajuan zaman. Masalahnya niki Bapak Ibu, bayi tabung, bayi apa-apa niki kan itu disuntikkan sperma itu macam-macam. Coba jadi analisa anaknya ini sudah sekian ratus tahun ulama fikih ini baun zamannya itu cuman bahasanya saja, ini bang bahasa kita. Nah sehingga sperma salik luah niki sin tamak malik munsugul malik, nah keluarnya itu membatalkan wudu. Nah, niki Bapak Ibu nggih jarin dengan mani orang lain nggih, sin tamak niki jok sin pesopok misal niki, nah kepada spermanya sendiri nggih, sehingga sperma orang lain itu atau sperma sendiri itu adalah dianggap sebagai benda asing nggih. Saya nggak isugul lengan luah niki nggih. Nah hadirin rahimakumullah, kemudian baru niki yang lanjutan niki yang petik-petik niki ndek bait selapun ada ndek menek waktu nggih, masih yang bait sekedik-sekedik. Nah kemudian berkaitan dengan niki juga hal yang membatalkan wudhu sabaru niki, ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur, atau niki ndek sugul lekan loang zakar atau farji nggih, lagu sugul lekan loang salain. Nah ini di tepian loang misal niki nggih. Niki dalam ibarat kitab lain disebutkan, misal kitab Kasyifatul saja, au min ayyi thuqbin, ini niki atau dia itu keluar dari lubang apa saja bahasa niki nggih. Nah yang keluar niki nggih, sesuatu yang keluar dari lubang niki ada dua Bapak Ibu. Niki ada yang disebut munasiban lil munsaddi, yang kedua munasiban lil mumfatihi. Nah, ini istilah kanak santri niki. Jadi arak sak sugul niki sejenis kancil kemaluan yang tertutup. Arak sak sugul niki sejenis dengan sesuatu yang keluar dari lubang yang terbuka. Ini pikih niki ndek bau anu niki ada yang tantang tepilah niki kak dalaman tak si tengaji lamun berat niki lamun sak jamak-jamak niki kan los bae nggih. Nah jadi berat niki ada 4 kasus. Pertama arak kubul nggih, ingat kubul nggih.
alat kelamin sajulu. Arak dubur limudi, nggih. Arak loang tepian. Nah, ini loang. Kan namun sakit biasa niki. Arak ini niki kan operasi misalnya niki kan, atau orang yang mengalami kelainan fisik. Ini ada orang yang punya kelainan fisik normal misal, nggih. Jadi kubulnya itu sakjulu niki ketutup julun. Selang niki ya sumpel. Nggih. Lagu dubur terbuka. Duburnya terbuka. Terus dari lubang itu keluar kotorannya. Nggih. Apa bahasa keren kotoran kan? BAB-nya aneh deh. Sugul. Dari lubang itu. Nggih. Niki kasus pertama. Kasus kedua, kubulnya yang terbuka. Lamun baru niki sak terbuka dubur, buit sak pembukaan. Terus sugul lengan loang niki tain. Ono jama-jama adek sandaan kabur. Lamun talusan lalu di ini anu lon. Nggih. Dia ngerti. Jama-jama wah seraan. Makin niki kasus kedua, kubul niki selang niki terbuka, pembukaan dubur sa ketutup. Terus lengan lawang sa pinaan niki atau lawang bawaan dari sejak lahir lah misal niki, nggih, sugul penen. Jadi penen niki ndek sugul lekan lobang kencing sak mula arak. Lagu sugul lengan lawang. Niki, nggih. Maka dalam kasus seperti itu, nggih, maka wuduknya itu tidak batal, nggih. Jadi karena napi, nggih, kotoran niki itu sejenis dengan sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Saya nggak terbuka kan? Dubur itu memang ia lengan sugul kotoran belik. Kubul itu dia terbuka, semestinya dia keluar lewat, karena dia berfungsi sebenarnya kan lagu lain lengan sugul, sehingga itu tidak menyebabkan wuduknya batal. Niki malah menarak dengan operasi Bapak Ibu misal niki ketutup, nggih, loang penen, terus sugul lekan sak lain, nggih. Maka itu yang batal. Lagu lamun loang penen kebuka, nggih, niki kebuka loang penen, terus sugul ngecer niki lengan loang sak lain. Ini yang anaperan itu tidak batal. Saya niki sebenarnya jangan harus misalnya sugul kan? Paham niki Bapak Ibu nggih? Itu beda. Nah, yang membatalkan itu, yang batal itu seperti tadi, kubulnya terbuka, nggih, duburnya tertutup. Nih kubul niki terbuka, dubur tertutup, terus lengan lawang niki keluar kotoran besar itu. Nah, nggih, berarti seakan-akan lobang niki lah yang menjadi pengganti daripada yang tertutup. Niki yang batal wuduknya. Bilangan sugul tain misal julu niki, nih lawang nih, coba kita periksa dubur, iya ketutup dubur, batal lah wuduknya. Nah, sebenarnya juga kebalikannya niki nggih,
kubulnya tertutup, nggih, duburnya terbuka, lagu menek lengan lawang salahin mulanya jangan lengan sugul lagu ternyata dia ketutup niki den bau sugul lekan zakar beunin niki sehingga lawang nih lengan sak sugul, itulah yang membatalkan wudu. Nah iya namun tengaji kitab sabelean ibu nggih, namun kitab anak-anak jangan dek penjelasan barak niki rak jari wawasan ten niki nggih. Nah terus sakelima nggih, ada kubul dan dubur yang tertutup tapi bukan dari bawaan sejak lahir. Nah, itu operasi wah niki nggih. Nah, jarin itu operasi niki kubul nah atau dubur. Nah bahasan ulama nika kalau dia jauh dari ma'iddah niki baduk dah lambung, misal le naen tahu anda pihak atau le tabe le betek nonton tepiak jauh dari lambung, iya lengan sugul, iya lengan menek misal niki nggih. Nah maka hal seperti itu tidak batal kalau jauh dari lambung. Tapi kalau dekat dari lambung, le atas sekedi atau le bawaan tahun sekedi, misal le kawun jarin tita nggih. Nah itu yang membatalkan. Nah niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih. Nah dengkan jadi niki sa pertama. Kemudian wasaniha zawalu aqlin, yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal dan telang akal niki ay tamyizin bisukrin au jununin au igma'in au naumin. Artinya tamyizin, jadi hilangnya kemampuan untuk membedakan besak kena besak salah ento bedaan nggih. Wah lupa wah mbetimu mbebat, itu namanya hilang akal, hilang kontak nggih. Bisukrin dengan sebab mabuk batal wudu niki lamun mabuk itu hilang akal. Au jununin atau ijogang baru sak ngaraos pacu kalian cete lo nani miring wah ne onen dan setengah 12 malik wah liwat. Nah itu namanya sudah tidak bisa lagi membedakan. Sejak kamu ngunin karingan beketuan padahal onek kenal itu. Au igmain atau mopok, au naumin atau sebab tidur, dia hilang akal disebabkan karena tidur nggih. Nah jarin lamun arak barak niki lil khabaris sahih, karena ada hadis yang sahih niki faman nama falyatawadda, sai ketideman maka hendaklah dia berwudu. Wa kharaja bizawalil aqli an-nu'as, dikecualikan dengan hilang akal sebab tidur tersebut nggih. Bizawalil aqli an-nu'as, ngantok. Berat gatisin ngantok niki. Nah lamun niki jande batal sehingga ieu masih tahu bedaan, apalagi masih dengah angkat suara niki nggih. Wa awailu nashwati sukri, dan permulaan
yang akan membangkitkan yang akan menyebabkan orang itu mabuk awal-awal niki. Jadi masih ngeler-ler niki. Dek man sak tetu-tetu sih masih sadar. Nah, fala naqdha bihima, maka tidak batal wudu itu dengan sebab ngantuk tersebut, nggih. Kama idza syakka hal nama au na'asa, sebagaimana seorang itu ragu-ragu apakah dia tidur atau ngantuk. Nah, ya ragu-ragu baru terdodok niki, nggih. Maka lamun masih ragu-ragu niki ndek batal, nggih. Ajarin maka luwe lek driki kebagus-bagus penidam lamun di Jumat lagu di narabai tangga tiang lalu wudu. Berarti ya paham batur kebon bawah timu, berarti kena gerang belajar ilmu fikih, nggih. Wa min alamatin nu'as sima'u kalamil hadirin wa illam yafhamhu. Jadi tanda orang itu ngantuk adalah dia mendengar perkataan orang yang ada di sekitarnya, orang yang hadir, nggih, sekalipun ia tidak paham. Nike, nggih. Lanjut dulu. La zawaluhu binaumin qa'idin, jadi tidak batal kalau hilangnya akal itu dengan sebab tidur qa'idin mumakkinin maq'adahu. Jadi tidak batal wudunya orang yang tidur. Baru kan tinduk niki kan batal. Terlentang. Nggih. Ben tanda tinduk masih pokok macam tanda tinduk nganjeng sambil tinduk. Nganjeng sambil tinduk ngantokan lalu kelelahan. Nah, la zawaluhu binaumin qa'idin. Ya. Tidak batal kalau hilangnya akal sebab tidur itu selama tidurnya orang itu mumakkinin maq'adahu, baru ia nempel niki apa naran aliyai unin niki bahasa Arab niki tongkel, jin tongkel niki masih tetap nempel ilek tau petokolan. Wa inistanada lima lauzala saqata au ihtaba, meskipun dia bersandar kepada sesuatu, andaikan sandaran itu digeser atau hilang misalnya kan sakoto, maka dia akan jatuh. Niki misal tak sandar arak niki tembok ini dan tinduk gagah kan ini kan khotbah Jumat tiba-tiba talih galang dah plak kuning teri, maka itu tidak batal. Yang penting tongkelnya itu masih ada di bawah. Nah ini sehingga kita menghilangkan keraguan-raguan niki kan. Tuh, nggih. Au ihtaba onen niki, nggih. Apa istilahnya niki? Kedua kakinya itu niki disebutkan ihtaba niki, nggih. Dumu zuhrihi wa saqaihi bi imamah au ghairihima. Atau misal niki sina tali jengkun niki, nggih, tinduk mun tali jengkun atau sin merat niki, nggih. Akut nja tri niki bait sorban niki tang umpama iya sin contohan niki, nggih, itu namanya ihtiba, nggih. Nah maka dia tidak membatalkan. Walaysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Nah, dan juga syaratnya itu tidak ada antara tempat duduknya, nah ini, nggih, dan tongkelnya niki tajafin celah. Ini arak celah niki, yang ngangkat sekedi arak celah niki. Setowek si nangkat anon, naen kan berarti bercelah niki kan, arak celah niki niki takut nyus lon.
Nah, jarin wa yantaqidu wudu'u mumakkinin intabaha, dan batal wuduknya orang yang menempel pantatnya itu, nggih, dengan tempat duduknya itu, intabaha ba'da zawali aliyatihi, yang bangun setelah terangkat tongkelnya itu, mimma qarrihi, dari tempatnya. Baru niki, jadi noh bagus barak niki maling langsung nano ngangkat kecek, oh kena kejak tetu maling ngunin lagu ngangkat anu tombong, nah batal itu. Nah niki kita sengaja tentang sederhanakan contoh-contoh niki ada nusa realistis lah istilah niki nggih, saya tahu anu nggih. Nah jadi hadirin rahimakumullah, niki sekedik tentang masalah akal. Jarin dalam kitab I'anatul Talibin niki nggih, napi beden akal kance ilmu. Ini qauluhu zawalu aqlin, artinya hilangnya akal. Huwa sifatun yumayyizu biha bainal hasan wal qabihi. Jadi ya, akal itu adalah sifat yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Itu namanya akal. Nah, jadi wakila menurut satu pendapat, akal itu adalah gharizatun yatba'u hal ilmu biddaruriyat inda salamatil alat wa mahalluhu al-qalbu walahu syi'aun muttasilun bid dimag. Ini bahasa Arab, bahasa entite jamak-jamak. Jadi akal niki sak pertembe, sak teparan akal niki sifat sak ini tahu bedaan antara sak seolah kance sak lengi. Nah, itu namanya akal. Atau gorizah, sifat yang tertanam dari sejak kita lahir, kemampuan pada saat sampai dengan masih kode lah istilahnya secara fitrah, nggih, yang dengannya itu diperoleh pengetahuan tebang ta akal Allah taala ini carian kita kan, tebang tananau isi Allah taala kemampuan biddaruriyat yang bersifat pasti dan langsung bisa kita ketahui, langsung tahu nau wah si Allah niki. Coba sila kanak-kanak niki wan kursus bahasa Sasak dengan Arab niki, kanak-kanak niki wan kursus bahasa Arab denuah kan tiba-tiba cekat. Ini luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa memahami nggih apa yang ada di sekitar kita, sehingga tahu arti kemelek tah bau tersampean tipa dengan tipa ina tipa keluarga setahu maksud tah. Nah, itu namanya orang yang berakal, okay? Nah, jadinya itu pengetahuan-pengetahuan itu diperoleh yang bersifat pasti dan langsung diketahui, itu namanya daruriyat. Inda salamatil alat, ketika masih sehat alat-alat kita, pendengaran tak sehat, hidung tak aparan, penciuman sehat, pengerawas sehat dan lain sebagainya. Itu, okay? Nah hadirin rahimakumullah, wa huwa syi'aun muttasilun bid dimag. Nah itu akal itu punya hubungan dengan otak nih, saraf dah. Semakin sehat saraf kita, semakin hebat juga akal kita untuk mencerna, untuk meneliti misalnya kan, untuk berkembang. Nah jadi lihat niki wa huwa afdalu minal ilmi. Nah, sebagian ulama mengatakan akal itu lebih utama daripada ilmu. Wakila al ilmu afdalu minhu. Ada sebagian ulama mengatakan ilmu lebih utama daripada akal. Nah, wal ilmu yajri minhu majran nur minasyamsi, dan ilmu itu berkedudukan seperti cahaya dari matahari. War ru'yatu minal ain, dan penglihatan itu nggih kedudukan seperti mata.
Niki untuk pendekatan Bapak Ibu. Jarin yarak sair niki. Jarin iya wah mau diskusi begejuh ilmu kajakal cerita niki mungkin tentang cerita aja. Nah, nggih. Ilmul alim wa aqlul aqili ikhtalafa man dzalladzi minhuma qad ahraza syarafa. Ilmunya orang alim dan akalnya orang yang berakal itu berselisih pendapat. Ini sih digambarkan di syair ini. Jadi antara ilmu dan akal itu berselisih. Man dzalladzi minhuma qad ahraza syarafa. Saya nih antara itu nih berdua ini yang bisa memperoleh kemuliaan nih. Ilmu apa? Aku ilmu sama kemuliaan atau kamu yang dapat kemuliaan akal nih niki. Fal ilmu qala ana ahraztu ghayatahu wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi arufa atau urifa. Ilmu berkata aku yang mendapatkan memperoleh tujuan kebaikan itu gara-gara aku dia mau solah mau ngonen niki nggih. Akal berkata ana ar-rahman bi urifa sebab aku nggih Allah Ta'ala Ar-Rahman itu diketahui, dikenal. Lamun dek nara aku dek kenal Allah Ta'ala unin. Ini ya. Fa afsahul ilmi ifsahan wa qala lahu bi ayna Allah fi furqanihi tasafa fabana lil aqli anna al ilma sayyiduhu faqabbala al aqlu ra'sal ilmi wansarafa. Nah, jarin ilmu yang sudah menunjukkan itu nggih ifsaha nunin niki yang itu yang lebih tepat bahasa nggih. Fabana lil aqli sehingga jelaslah bagi akal annal ilma sayyiduhu bahwasanya ilmu itu sebagai pemimpinnya. Nah, pada akhirnya akal itu menyerahlah dulu ceriten kepada ilmu dan dia mengetahui kalau ilmu itulah lebih dia jadi pemimpinnya. Nah, aku terpimpin si ilmu bahasa. Faqabbalal aqlu ra'sal ilmi. Akhirnya akal itu mencium kepalanya ilmu nih niki. Nggih. Wan soropa kemudian keduanya berpisah. Nah, apa hikmah yang kita bisa petik dari syair ini nggih? Bahwa artiin akal mencium kepala ilmu, aqbalal aqlu ra'sal ilmi, bahwa secerdas apapun orang itu akal kan bisa cerdas niki nggih. Nah niki harus tetap berajah, harus tetap berguru. Lamun dek barak niki barak salah lain sesat, maka dia butuh ilmu sebagai pembimbing, sebagai pengarah. Niki kata Bapak Ibu, ibarat pelungguh berdua peta nggih, peta. Nah, peta itu butuh itu ibarat ilmu lah nggih. Peta itu ibarat ilmu mbelek ni Lombok, mbeta Rinjani, mbeta ai inyat, mbeta Ampenan City Center misalnya. Maraneki itu ilmu itu. Lagu lamun dia tahu membaca dinara fungsi jarin kan, berarti di situ butuh akal untuk kita bisa membaca peta itu. Itu. Nah jarin Bapak Ibu hadirin hadirat, akal itu tidak selamanya mampu untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya benar. Saya nggak sifat menganalisa. Arah sandek tahu sih akal, nggih. Tetapi butuhlah ia ilmu, karena ilmu itu akan membimbing, ilmu itu akan memberikan arahan.
akal lah yang menganalisa nanti, akal lah yang menyimpulkan, oh ini kena, ini salah, misal gitu. Karena bimbingan daripada ilmu. Contoh sederhana Bapak Ibu, ini lihat dunia dulu nih, lihat dunia dulu, kedokteran, lihat dengan sekolah dokter nih kan. Lamun secara akal doang, lamun tengin muat selah tekan, nah ini nakal tu niki. Pokok lele aneh muat selah muah unin, nggak? Lagu ilmu kedokteran lain nunin niki, bahwa saya nginam oat, ilwe lalu saya nginam overdosis laun ini mati laun. Nunin terbimbing isi ilmu kedokteran. Nah itu maksudnya bahwa akal itu tidak selamanya juga mengetahui, nggih? Karena ia ukur oleh akal mesa. Tukang listrik, nah ini anu niki, nggih, tukang listrik. Mungkin akal tak muni, oh saya beli napiaran kabel nah, lamun terdemak no, ini ngeleletan lebih belik niki, strum nunin kan. Ternyata ilmu kelistrikan beda, berbeng petunjuk, onya dah kanjak bara urat bulu kabel no niki. Tetapi ketika tegangan voltasenya besar langsung medet nunin mati nunin. Itu ilmu kelistrikan. Jadi ndek napa tele belik kode kabel. Nah ini contoh le sehari-hari dunia, bahwa akal itu tidak selamanya dia akan paham sesuatu lamun dia terbimbing isi ilmu. Nah inilah perlunya tentang akhirat. Akal manusia ini terbatas Bapak Ibu, butuh dia pembimbing. Ibarat matahari baru disebutan oleh niki, nggih, oleh kitab niki, ilmu itu ibarat cahaya dari matahari ini. Sementara penglihatan kita itu ibarat mata kita. Jarin arak dengan berdaya mata, meleng kan? Meleng. Ya kembali angkat ini begitu. Saya nggak yara cahaya matahari. Itu ibaratnya hidayah. Ya kan ini meleng, saya nggak yara hidayah. Coba nani gelap, dah kanjak meleng, pedas apa ndek? Ndek peteng sengengat, padahal ia sehat. Itulah ibaratnya akal mata kita ini. Ya sehat ini, cerdas. Lagu ndek meleng, ya peteng senggita, sehingga terjadilah pidana, korupsi dan lain sebagainya kan, macam-macam kejahatan-kejahatan. Sehingga baru-baru nerak cahaya. Nah itu jadi ia nggak terbimbing akalnya kan ini ndek tahu tentang kubur, ndek tahu lemak jak tebangkitan, ndek man tahu kiamat, ndek man tahu yaumul ba'si, ndek man tahu kita besok suatu saat dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar, ndek man tahu arah sirat yang kan awal-awal di situ wayu minu nabil gaib, beriman kepada yang gaib itu untuk menuntun akal kita. Lamun akal sabarak biasa, lamun dia tertuntun si syariat, masa itu mati wah lebur jadi hidupan malik kuni nakal. Lagu tebadat si Al-Quran, baca surat Yasin coba niki kan. Al yauma nakhtimu ala afwahim lema jangan tegetang selapu apa tuh niki kan. Nah, itu bukan kejadian nanti. Tebadak terjuluk si ilmu, si wahyu, ya si wahyu itu. Nah niki lepas lekan anu juluk niki saat dua kebetulan ia tertulis lek niki si anu si ulama niki kaya katang bacaan seketika dalam ianah niki. Karena niki waktu Isya Bapak Ibu sudah lewat, jarin dua wajuluk mau dah nggih lemak terlanjutan pembatal wudhu yang ke-3 dan ke-4 nggih.
Yang sak penembik baru niki keluarnya sesuatu deh dari kubul dan dubur. Selain mani. Namun mani itu dia tidak membatalkan wudu, tapi wajib hukumnya kita mandi. Lagu mani itu kalau maninya itu dari luar kemudian dimasukkan lagi, dikeluarin lagi, itu membatalkan wudu. Itu kesimpulan. Saat kedua, hilang akal. Nah, disebabkan karena mabuk, junun, gila, nggih, tidur, tapi tidur yang kuat, nggih, tongkel niki, nggih, dengan tempat duduknya itu tidak membatalkan wudu. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai teman tutup Pak. Ara ya perlu lah mondek ya. Oh ya ya, sila. Enggak sila. Kan aneh biasa terjadi yang lama lagu ini. Kadang-kadang apa pasangan selang sakit terus digantung. Jadi ini nak dari nenek bersama jamaah. Oh, enggak. Tapi ini dulu. Enggak. Pasangan selang lah semua. Pantas. Betul. Enggak. Enggak. Nah, yang langsung niki nggih. Jarin saleh niki saaran kubul niki loang ya wah arak batas loang kan. Terus entekuluan selang berarti air atau kencing yang keluar dari kubul itu sudah membatalkan wudu. Cuma ya tetakaan doang arti niki nggih, karena dia sudah keluar dari tubuh manusia. Wah sugul kan tubuh manusia. Cuma ya tetuluan takak doang, ada ndak netes jok tetulain. Nah, itu sudah jelas karena dia sudah keluar dari lubang penis artinya, nggih. Lagu lamun ndek man sugul dengan lubang penis, ndek man membatalkan. Gitu. Nggih. Jadi hanya nggih batal wuduknya itu, nggih. Walaupun dah nikah waktu bermisal nikah nggih. Tetap balik air selang nikah. Batal wuduk kita, nggih, batal wuduk ta. Nah, bares wuduk malik. Nggih, lamun dek tahu wuduk misal tayamum ta. Nggih. Jadi apa yang membatalkan wuduk itulah yang membatalkan tayamum juga. Nggih. Cuma lamun bertayamum anteh waktu juluk tama baru ada tayamum. Lamun wuduk kan piran-piran dah kan dek teman nano neke nggih. Sila. Untuk menghilangkan was-wasan misalnya Ara ada yang girang was-was. Wah nudu terus girang ini makat menaidap misal. Nah, makanya tersuruh sunnah hukumnya untuk kita basahkan celana. Nggih. Sunnah untuk kita percikan celana niki sehingga lamun wah percikan celana niki terus nara idap was-was niki yakini wah no ai sabaru sasita percikan niki. Nah, iya cara jangka sunnah niki. Jadi anu niki ndak parang maka mekek lalu bukan, tapi itu untuk menghilangkan keraguan-raguan atau was-was niki nggih. Nah, Bapak Ibu enggak niki nggih hadirin rahimakumullah. Oh. Maaf ini kalau sakitnya seorang untuk duduk sampai dia tutup begini sampai kobok itu apakah itu tidak membatalkan? Ya. Jadi pada prinsipnya tidur itu yang dilihat adalah ketetapan tongkel dengan tempat duduk. Dah kan jak kerok. Lagu menintan dah kan jak meni wah berbentan lagu ieu tetap tongkel niki ndot nggih. Nah lagu lamun baru niki dengan tinjot misalkan si gempa mun ngangkat kecet dia man nganjang. Apa dia anu nih? Wah ngangkat semeneh anu. Batal itu. Nggih. Nah, jadi nggih. Nggih. Ya, terakhir. Yang kita semua bahwa yang keluar dari
Oke. Nah, apakah semuanya mewajibkan wudu? Apa mewajibkan mandi? Oh, nggih. Nggih. Jadi nelik dengan itu cairan tubuh kita itu ada yang namanya mani, ada mazi, ada wadi. Nah, ini anunya wadi itu lebih bening. Taikan sekecet, keruan sekecet. Aparan mazi kental, mani itu suci, ya kan? Makanya karena dia suci, dia tidak batal wudu. Tetapi saking dia lebih berat, nggih, maka suruh temandi. Meno. Kemudian wadi, mazi itu hukumnya najis, nggih, hukumnya najis, sehingga lamun sugul mazi batal wudu, tidak wajib mandi, sekedar entah persik doang, nggih. Hadirin rahimakumullah, niki yang bisa tiang iring pelunggu sami, mudah-mudahan sasegedik niki ada hikmah untuk menambah wawasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.